Akhirnya Astungkara kita bisa menyesuaikan diri dan belajar. Kita bisa bersembahyang di pura juga dengan mantra Trisandia. Ya. Saya bangga sebagai Hindu karena dari lahir saya lahir sebagai Hindu dan pastinya mati pun saya tetap Hindu. Dan kebanggaan selama saya berada di Jakarta, saya jadi tahu bahwa ternyata Hindu itu luas. Saya merasa bahwa mungkin ini udah jalan hidup saya untuk belajar di Jakarta, menempuh pendidikan di Jakarta, sehingga ke depan saya bisa menjadi orang yang mungkin bisa membimbing yang lain. O plastala tunalalet ngei kita gebahi duro tu betu teman betu bala. Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Tentu saja hari ini sangat berbeda dengan konten-konten atau video narasumber sebelumnya. Karena hari ini kita berhasil mendatangkan anak muda dari Pulau Buru, Provinsi Maluku, yang saat ini tentu saja sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, juga alumni STA Dharma Nusantara Jakarta. Nah, pembahasan kita pada hari ini tentu saja yang ingin kita cari tahu atau yang ingin kita ketahui adalah secara langsung yang bisa kita lihat, kita sapa Bung Sitat Waimese dan juga Nona Ita Waimese. Nah, yang mau kita bahas pertama yang kita lihat, coba kita lirik dulu. Ini mungkin kamera 2, kita lirik Lestari atau Udeng. Kalau kita melihatnya Udeng ya, gitu. Kalau saya yang pakai itu Udeng. Nah, ini Lestari. Mungkin ini yang mau kita pertanyakan dulu. Bisa kenapa kok menggunakan ini, simbol ini? Lestari. Gitu. Ya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Tabea. Jadi untuk udang ciri khas Ambon ini atau disebut dengan Lastare, khususnya di Pulau Buru, itu diperuntukkan untuk laki-laki. Jadi yang memakainya itu adalah laki-laki. Karena Lastare ini sendiri sebagai simbol pemimpin sebenarnya. Jadi yang menggunakan Lastare itu adalah orang yang memang jadi pemimpin, entah jadi pemimpin kepala suku, dalam keluarga, masyarakat, ataupun pemimpin untuk diri sendiri, tapi ini simbol pemimpin. Nah, jangan banyak-banyak dulu, itu dulu. Nah, yang kedua, apa ini? Selempang ya? Apa ya? Namanya? Kita, apa namanya? Selendang. Ya, apa namanya itu? Selendang, ini kalau misalnya acara-acara keagamaan pasti dipakai ini? Iya, kalau di sana khususnya untuk perempuan, ini digunakan untuk tradisi misalkan pernikahan, itu digunakan pernikahan dan upacara-upacara lainnya. Iya. Pasti digunakan. Iya. Nah, ini sudah menjadi apa ya, tradisi yang sangat luar biasa tentu saja yang dinantikan oleh pemirsa Hindu Channel atau umat sedharma yang mungkin hanya melihat Bali saja, Jawa saja, dan mungkin Kalimantan ataupun Sulawesi. Ini ada hari ini kita berhasil mendatangkan dari Ambon. Dan pertanyaan yang pertama, posisi kediaman atau rumahnya ini dari kota Ambon, mungkin nanti ada umat sedharma yang ingin main nih ke rumahnya Bung Sitat atau nama panggungnya siapa? Tamin. Bung Tamin. Kalau ada yang ingin ke tempat kota Ambon, Pulau Buru. Kalau dari kota Ambonnya ini, rumahnya Bung arahnya kemana? Kalau untuk dari kota Ambon sendiri, kan saya tinggalnya di Pulau Buru, itu pun udah di pedalaman sekali. Jadi kalau dari kota Ambon nyebrang pakai kapal 8 jam, kalau pesawat sekitar 15 menitan lah. Terus tiba di pelabuhan, kalau pakai kapal naik angkutan lagi ke kecamatan, namanya Kecamatan Finalisela. Nah, setelah tiba di Kecamatan Finalisela, kita ganti kendaraan lagi, naik kendaraan yang memang khusus daerah pegunungan. 5 jam lagi nanjak.
baru tiba di desa saya, Desa. desa Wagrahi. Berapa jam atau berapa? Dari kecamatan Waktu. 5 jam. Dari kecamatan Kalau 5 jam. Kalau dihitung dari kota Ambon kira-kira berapa nih? 1 hari 1 malam bisa. Wes. Bahkan lebih kalau misalnya, karena kan untuk dari kecamatan ke desa saya itu lokasinya jalannya kan belum sebagus ini, jadi masih tanah. Itu pun kalau hujan longsor segala macam, jadi kendalanya banyak. Sama dengan Nona. Kalau saya sudah di pesisir pantai. Jadi kalau arah jarak dari rumah ke kabupaten kan naik angkot. Iya, iya. Kita bisa pesan angkot langsung datang jemput ke sana. Karena kita tinggalnya juga nggak di pesisir tapi pedalaman juga, tapi nggak di pegunungan. Berarti kalau dengan Bung jauhan mana nih hitungannya? Jauhan saya. Jauhan Bung Ini itu. dekat kecamatan, kalau saya jarak dari kecamatan lumayan lah, sekitar Berarti punya 60-70-an kilo. Nona berapa jarak tempuh dari kota? Sehari. Kalau itu kan sehari semalam. Sehari semalam ya. Kalau dari desa saya ke kabupatennya itu 5 jam. 5 jam. Iya. Oh ya bener, agak dekat berarti. Nah, Bung Sitat dan Nona Ita Wemisi, tentu saja ketika berada di ibu kota, berada di Jakarta, ini pasti akan merasakan suasana yang berbeda secara tradisi. Iya. Itu sudah pasti kan. Nah, saya ingin tanya dulu kepada Ita Wemisi, bagaimana nuansa Hindu yang ada di Pulau Buru? Nuansa Hindunya, suasananya gitu. Apa yang bisa diceritakan tentang Hindu yang ada di daerahnya Nona? Apa nih? Mungkin kegiatan sehari, sembahyang ataupun apa? Oh ya, untuk kegiatan sembahyang sehari-hari di sana itu kita melakukan persembahyang itu seminggu sekali, tepatnya di hari Sabtu malam. Terus kegiatan lain? Mungkin persembahyangan itu kan hanya jangka waktunya 1 minggu. Sebelum ke acara 1 minggu, ada nggak kegiatan keagamaan lainnya? Kalau dilihat di Jakarta kan setiap hari nih. Iya. Ya. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya kayaknya tidak ada. Oh, tidak ada. Iya. Berarti memang hanya persembahyangan Persembahyangan aja. dalam 1 minggu sekali itu. Iya. Nah, Bung Sitat, ini kan sangat menarik sekali. Iya. Ini kan perlu diketahui oleh teman-teman kita yang mungkin menyaksikan pada hari ini. Iya. Nona sudah menyampaikan 1 minggu baru melakukan persembahyangan. Nah, kalau menurut Bung, apa yang bisa disampaikan terkait dengan Hindu yang ada di Pulau Buru? Iya, jadi kalau untuk Hindu di Pulau Buru sendiri, ya seperti yang dijelaskan oleh Ita tadi, seminggu sekali sembahyangnya pada saat hari Sabtu maghrib. Untuk kegiatan lain, kalau untuk di desa saya sendiri, karena desa saya kan pedalaman, jadi masih ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya mungkin pada malam hari itu ada kita duduklah dengan pemangku-pemangku agama di sana untuk sekedar ngobrol terkait dengan agama. Ada wejangan-wejangan dari mereka tentunya untuk kita, khususnya anak-anak muda. Kalau untuk kegiatan full seminggunya itu mungkin pada saat hari rayanya sih, yang memang kegiatan full keagamaan itu seminggu. Apa hari raya biasanya disebut di sana? Kalau misalnya pada umumnya itu kan hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan gitu kan. Iya. Kalau di tempat Bung, apa disebutnya? Hari Raya Fulagosan. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bulan yang cantik, bulan yang indah, tuh. Biasanya dia jatuh pada bulan apa biasanya? Enggak tentu tentu. juga sih, karena kan pemangku di sana punya perhitungan sendiri. Jadi mereka tahu kira-kira untuk hari raya Fulagosan itu sendiri jatuh pada bulan apa. Tapi rentan waktunya di antara bulan 7-8 itu hari rayanya itu. Nah, dalam rangkaian hari raya ini pasti ada cara melakukan persembahyangannya, gitu kan, atau simbol-simbol lah. Yeah. Nah, mungkin dilanjutkan Ita dulu ya. Yeah. Pola yang bisa diketahui oleh Ita, ini persembahyangannya atau pura. Kalau kita bilangnya pura ya Ita ya. Kalau di sana bentuknya gimana nih? Biar bisa kita bayangkan teman-teman di sana itu tidak seperti yang di sini. Kalau di sini kan pura, sanggar. Kalau di sana gimana bentuk-bentuknya?
Oke, kalau untuk pura di Pulau Buru itu pada umumnya itu biasanya seperti bangunan rumah. Ya, jadi ketutup. Kalau pura di sini kan terbuka ya. Ya. Kalau di sana itu puranya tertutup. Jadi tertutup itu kayak model kalau dari Jawa itu sanggar namanya. Sanggar dia di dalamnya itu kayak rumah kayak gini nih, gitu. Nah, di dalamnya ini ada bentuk-bentuk apa? Mungkin tiang atau tempat sanggarnya atau apa? Ada nggak? Biasanya. Kalau untuk di dalam puranya sendiri ada 2 tiang. Ada simbol 2 tiang yang di tengah. Untuk di depannya sendiri ada mimbarnya, ada padmasananya juga. Oh, ada padmasana. Padmasananya. Cuman padmasana khas Hindu Burunya. Oh, ada di depan situ. Iya, ada beberapa pura yang mungkin ada padmasana khas Hindu Burunya, ada juga yang memang dari Bali juga padmasananya ada. Oh, di dalam pura jadi ada 2 padmasana, tapi nggak semua pura, ada beberapa pura aja yang ada. Nah, ini kan ada tempat ibadah, berarti umatnya lumayan banyak. Ya, kalau di desa saya mayoritas Hindu. Mayoritas Hindu. Mayoritas Hindu sama dengan Bali tentunya. Enggak, di desa saya. Di desa? Desanya, ya. Oh, kalau di provinsinya tentu. Kalau di provinsi enggak, di desa saya yang mayoritasnya. Nah, kami juga pemirsa Hindu Channel telah mendapatkan informasi bahwa di sana cara pola persembahyangannya pun secara tradisi Hindu memang mereka Hindu ya. Memang teman-teman kita ini adalah Hindu. Hampir sama dan tidak ada bedanya kayak polanya saudara kita Muslim. Nah, ini apakah benar? Tentu kita akan tanyakan gitu kan. Apakah benar itu? Untuk tradisi umat Hindu di sana sama cara persembahyangannya memang dalam pelaksanaannya itu hampir mirip dengan saudara kita yang Muslim. Karena ada azannya juga, tapi modelnya hajang kalau di sana. Tapi hampir mirip dengan azan. Terus dalam ritualnya juga seperti umat kita yang Muslim ada tahlilan, di kita Hindu juga ada tahlilan juga. Doa-doanya gitu. Iya, ada tahlilan itu untuk ritual yang memang dilakukan untuk memperingati hari ke-7 seseorang yang sudah meninggal kan. Nah, di kita Hindu sendiri ada hari 7-nya juga. Ini yang menjadi kebahagiaan mungkin Hindu Channel mengundang ini adalah teman-teman kok bisa semangat. Walaupun memang sudah secara tradisi teman-teman tetap akan selalu bawa. Ini akan ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa kok mau merantau gitu? Nah, mungkin Ita dulu. Kenapa mau merantau? Kenapa nggak di kampung saja? Yakinkah ketika di kampung nanti bisa ketika di kampung atau ketika di Jakarta atau ketika merantau itu bisa mempertahankan tradisinya? Kenapa kok mau merantau? Pastinya yang pertama adalah mencari pengalaman. Karena kalau kita di kampung kan masyarakatnya pasti begitu-begitu saja. Pasti dari kita yang generasi muda mungkin punya keinginan untuk mengubah, bukan mengubah dalam arti bukan mengubah tradisi, tetapi mengajak saudara-saudara kita di sana, adik-adik kita di sana untuk lebih maju hidup, punya semangat gitu untuk mengejar pendidikan. Agar juga mengetahui di luar ini umat Hindu sangat luar biasa gitu kan. Ketika kita memang di kampung saja, secara pribadi saya juga, ketika saya di kampung saja mungkin saya menganggapnya Hindu ya cuma sedikit di kampung saya. Nah, ketika saya keluar ternyata di Jakarta ini luar biasa umat Hindunya kan gitu. Nah, akhirnya Ita pasti akan memiliki cerita kepada saudara-saudara Ita, saudara-saudara Nona yang ada di Buru. Pernah nggak menceritakan suasana Hindu yang ada di perantauan ini? Kalau untuk menceritakan karena kebetulan sering ditanya, kalau selama di Jakarta itu bagaimana
di sana proses sembahyangnya di sana apakah ada kesamaannya dengan kita di sini gitu kan. Untuk ketua-ketua agamanya pernah gitu nanya ke saya. Dan saya jelaskan kalau untuk persembahyangan tradisinya emang berbeda, karena kalau selama saya di Jakarta yang saya lihat, kita ke pura itu pasti membawa sarana prasarana seperti banten, canang untuk dibawa ke pura sebagai sarana prasarana sembahyang, sedangkan kita di sana hanya datang ke pura dengan membawa niat untuk sembahyang. Oh, kalau di sana itu cukup ke pura. Disebutnya apa nih tempat ibadahnya? Huma ibadah. Huma ibadah. Huma ibadah ini hanya membawa niat. Ketika di Jakarta teman-teman lihat itu membawa banten, sanang, pejati dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kan sebuah tradisi yang berbeda. Ini akan berbalik bertanya kepada Sitat, kepada Bung, bagaimana bisa teman-teman itu beradaptasi, menyesuaikan diri. Apalagi tadi disampaikan berbeda dengan di kampung seperti itu. Bagaimana? Ya tentunya untuk awal-awal sih mungkin bukan sulit sih, tapi masih dalam tahap belajar juga. Tapi ya karena ada yang ngebimbing juga teman-teman di sini, terus karena di sini ngikut orang tua asuh dibimbing juga, akhirnya Astungkare kita bisa menyesuaikan diri dan belajar. Kita bisa bersembahyang di pura juga dengan mantra Trisandia, ya. Berarti tetap diajarkan di sini. Iya, diajarkan karena background kita dari SD, SMP, SMA nggak pernah belajar tentang Hindu yang ada di Bali atau Hindu nasional, belum pernah. Jadi pure pertama kali belajar. Sana, ya? Iya, pertama kali belajar saat tiba di sini. Ini mungkin ada perlu dengar juga. Doa, salah satu doa mungkin Sitat doa yang ada di sana khusus menggunakan bahasa sana. Apalagi kan Sitat di sini walaupun belajar Trisandia tetap pasti melakukan persembahyangannya tetap menggunakan bahasa yang di kampung kan? Nah, ada nggak mungkin penyebutannya agar umat Hindu juga bisa mendengarkan? Jadi di sana itu kalau misalkan kita mau sembahyang ada doa yang memang 3 bait, 3 atau 4 bait yang diucapkan berulang-ulang selama 3 kali. Ini saya bacakan satu bait aja ya. Jadi saya bacakan. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim wa rasul asaidina asadunun afatrahim minan Allahud Allahu ya Rabbi ya lahu ya Rabbi. Itu. Apa makna dari dibalik itu? Apa doa untuk kita mengawali seperti asana? Dia sama? Iya, seperti itu. Jadi itu doa untuk kita mengawali persembahyangan. Setelah hajangnya. Kan yang seperti saya ceritakan di awal tadi, ada kalau kita sampai di pura atau di Huma ibadah itu hajan dulu oleh pemimpin ataupun pemangku agamanya. Beliau hajan, baru dilanjutkan dengan doa yang tadi itu diikutin oleh semua umat. Tapi ada satu pemangku yang mimpin bacain, terus kita ngikut. Pemangku itu disebut apa? Kalau di sana bisa disebut pengurus dan ketua. Ketua adat gitu. Iya, ketua adat. Ketua agama, pengurus agama gitu. Ada sebutan yang ininya lagi, cuman saya nggak hafal, lupa. Nah, ini kalau dari segi nama sama ya, Waimese. Itu marga. Oh, itu marga. Iya, Waimese itu marga. Itu berarti satu keluarga atau gimana nih? Nanti kan ketemu nih di beberapa daerah berbeda-beda. Ketika ketemu, apakah memang Waimese ini memiliki keterikatan batin atau seperti apa? Leluhurnya satu. Kalau leluhur di sana sebut apa? Leluhur di sana disebut inamamena, amamamena, terus apalagi ya moyang, perintah. Nah, itu leluhur kita. Luar biasa. Ini saya baru dengar juga, Bung dan Ita. Nah, ini mau nanya ke Ita, ternyata kegiatan di daerah juga, khusus Ita juga ada ya, nyanyi-nyanyi, melantunkan, terus kegiatan belajar bersama adik-adik juga.
Nah, kalau boleh denger juga mungkin ini Ya kidung. kidung ya? Iya. Kalau di sini kidung, gitu kan. Kalau di sana disebutnya Ya kidung, boleh nyanyian rohani. nyanyian rohani. Mungkin tadi kan satu bait, ini sedikit lah. Ada nggak? Ada untuk nyanyian yang biasa kalau di pura kan selesai sembahyang pasti nggak langsung kita pulang, pasti ada nyanyian rohani. Nyanyian gitu rohani di beberapa lah. pura. Nah, coba bisa disebutkan mungkin nadanya dikeluarin apa gimana mungkin. Berapa ini pemirsa Hindu Channel biar tahu. Yang saya hafal, yang saya ingat. Oke, saya nyanyikan satu bait ya. O plastala tunalalet ngei kita gebahi duro tu betu teman betu bala lambap camano fukar etana opo dapuna tohon langi kita nangsi ate. Luar biasa. Kru Hindu Channel juga sampai benar-benar menyimak, dapat feel secara batinnya. Nah, ini sampai bingung mau nanya apa karena luar biasa. Sebuah kebanggaan lagi tuh, kami ulangi juga, sebuah kebanggaan. Kita akan mendapatkan informasi baru, pemahaman baru tentang teman-teman yang ada di daerah-daerah. Itu dilakukan mantra itu ya, kidung itu. Setiap nyanyian rohani itu ada arti sederhananya tentang apa itu mungkin? Artinya itu menceritakan tentang apa ya, anugerah Tuhan untuk kita khususnya umat Hindu yang terpecah-pecah di berbagai daerah, berbagai pulau. Itu sebenarnya ada kelanjutannya, cuman sebatas itu tadi aja dinyanyikan. Ya, kalau lama-lama juga nanti waktu. Jadi itu secara singkatnya mungkin menceritakan tentang anugerah Tuhan untuk kita umat Hindu yang dahulunya kita terpecah-pecah di berbagai daerah, berbagai pulau, tapi dengan adanya anugerah dari beliau juga kita dipertemukan. Sepertinya kita khususnya Hindu di Pulau Buru, dahulunya kan kita nggak tahu kalau ada Hindu di luar kita. Kita tahu ya Hindu mungkin di pulau ini aja atau di desa ini aja. Tapi setelah berkembangnya zaman, kita keluar, kita jadi tahu ternyata saudara kita banyak Nusantara itu ada. Di Nusantara bahkan di dunia juga. Ini makna dari kidung ini. Ini selalu dilantunkan dalam kegiatan-kegiatan kegiatan persembahyangan. Nah, jika kita berbicara Tuhan, kalau secara umum, siapa yang tidak menyebut nama beliau, Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Pulau Buru mungkin ada sebutan yang berbeda, atau ada dewa-dewa yang disebut tidak Brahma, Wisnu, Siwa misalnya, atau yang lainnya. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk sebutan Tuhan di sana disebutnya Opo Lastala. Opo Lastala itu artinya Tuhan yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Kalau untuk umat Hindu di Pulau Buru sendiri, sepengetahuan saya tidak mengenal dewa. Kita lebih ke mengenal nabi sih sebenarnya. Nabi? Iya, nabi. Sama leluhur. Jadi yang moyang perintah tadi itu leluhur kita. Berarti moyang? Perintah. Apa aja? Moyang, perintah. Jadi moyang perintah itu dalam level marga. Oh. Jadi perintahnya marga saya Waimese, marganya Randi kan Tasi Jawa tuh, dia punya perintah dan moyangnya. Tapi kalau leluhur itu bisa disebut Ina Mamena, Ama Mamena. Ina itu ibu, Ngama itu, Ama itu bapak. Jadi Ina Mamena artinya leluhur wanita, leluhur laki-laki yang sudah meninggal. Nah, ini yang disebut nabi maksudnya seperti apa? Apakah disebutkan nabi-nabinya atau gimana? Iya, jadi kita mengenal Nabi Adam. Kalau di Hindu di sana, Nabi Nuh,
kita mengenal untuk Hindu di Pulau Buru. Nah, Ita, ini ketika Ita sudah belajar tentang agama, tentu saja di Setah ini, mendapatkan pengalaman yang luar biasa di Jakarta, apa yang menjadi kebanggaan Nona di dalam diri menjadi Hindu? Apa sebuah kebanggaan apa? Yang pertama tentunya saya bangga sebagai Hindu karena dari lahir saya lahir sebagai Hindu dan pastinya mati pun saya tetap Hindu. Dan kebanggaan selama saya berada di Jakarta, saya jadi tahu bahwa ternyata Hindu itu luas dan Hindu mengajarkan tentang persaudaraan, bahwa kita itu berbeda-beda tapi satu, yang seperti di dalam agama Hindu yang saya pelajari selama di Jakarta, yaitu Tatwamasi. Jadi kita semua adalah satu. Beda suku, beda budaya, tapi kita tetap satu. Bung, Ya. apa kebanggaannya menjadi Hindu dari Pulau Buru yang jauhnya luar biasa, tantangannya luar biasa, tapi tetap bertahan di Jakarta, mungkin merantau dan menjaga teman-teman? Itu bukan hal yang sangat mudah. Perlu banyak cobaan, banyak tantangan. Bagaimana kita menjaga tradisi, bagaimana teman-teman itu bisa kompak satu sama lain, bagaimana? Untuk kebanggaan untuk diri saya sendiri sih, karena memang dari awal ini saya cerita kenapa saya bisa ke Jakarta. Karena awalnya memang saya tidak kuliah sebenarnya, tidak ada minat untuk kuliah. Dan yang seharusnya berangkat ke Jakarta itu adik saya sebenarnya. Tapi karena tiba di Ambon dia sakit, jadi saya gantiin. Tapi terlepas dari itu semua, saya merasa bahwa mungkin ini udah jalan hidup saya untuk belajar di Jakarta, menempuh pendidikan di Jakarta, sehingga ke depan saya bisa menjadi orang yang mungkin bisa membimbing yang lain. Karena khusus untuk kita di Pulau Buru sendiri, mungkin lulusan yang sarjana itu kayaknya pertama deh kita, khusus yang Hindu. Ada beberapa sih senior-senior kita yang lebih dulu kuliah dari kita, tapi ada beberapa yang lulus, ada juga nggak lulus. Tapi lulusan terbanyak mungkin angkatan saya yang kuliah di Setah Dharma Nusantara Jakarta. Itu. Jadi mungkin kebanggaannya ya karena kita di sini kita belajar banyak hal, dan ke depan apa yang kita dapat di sini itu yang kita pakai untuk bisa mengembangkan umat Hindu khususnya di Pulau Buru. Jika ingin mengembangkan pemahaman kita yang sudah kita dapatkan di jenjang pendidikan ini, tentu kita butuh waktu yang lama, 4 tahun. 4 tahun ini kan tidak mudah, walaupun ada yang bilang 4 tahun itu sebentar, kuliah itu tidak kerasa. Nah, cuman menjaga tradisi asli Pulau Buru tetap ajeg dan tetap kearifan lokalnya tetap terjaga. Apalagi saya lihat teman-teman selalu lihat itu tetap pakai lestari ketika di pura. Nah, itu saya sangat terkesan sekali. Ini luar biasa teman-teman, kawan-kawan kita di Ambon gitu kan, di Maluku, di Pulau Buru terutama. Nah, ini ada juga yang ingin diketahui oleh pemirsa Hindu Channel terkait dengan kegiatan upacara yang ada di sana. Mungkin upacara apa yang hampir sama dengan pola persembahyangannya di Jakarta? Kalau kita masuk pura itu kan ada tirte, sembahyang tirte. Nah, tadi itu kita diskusi luar biasa. Dari mana bawa tongkat, bawa kayu kemana, nanti dicelupin, nanti mandi di aliran, itu gimana, bisa diceritakan? Jadi itu hari rayanya. Jadi hari raya itu yang jatuh pada yang setahun sekali dirayain itu hari raya Fulagosan. Sebelum hari raya itu pelaksanaannya, terlebih dahulu dilakukan satu ritual namanya Vale Mendera Flawa ya.
Ya, benar. Vale Mendera Flawa. Nah itu ritual itu dipimpin oleh tokoh adat atau kepala-kepala suku di sana yang mimpin. Nah setelah lepas ritual Vale Mendera itu, sore atau besok sorenya baru dilangsungkan tentang penyucian diri sebelum memasuki hari raya Fulagosan itu. Penyucian diri dulu, penyucian dan pengakuan dosa. Jadi masyarakat yang ingin menyucikan diri itu membawa daun seperti daun atau Daun itu dibawa dari rumah atau iya, di jalan? dapat sebagai pengakuan dosa. Ya kira-kira aja sekira setahun ini dosa saya seberapa gitulah. Terus setelah tiba di sana pemangkunya di hulu sungai, beliau dengan kain putih dan koin logam diikat pada kain putih, terus beliau doa lah, baca mantra. Nah ada satu pemangku yang memang di kaki airnya untuk bersiap untuk kita menyerahkan yang daun tadi itu sebagai pengakuan dosa itu ke beliau untuk dihanyutkan di sungai itu. Jadi secara tidak langsung ritual itu menandakan bahwa kita suci. Jadi kita memasuki hari raya Fulagosan itu dengan keadaan yang suci. Fulagosan. Iya, Fulagosan. Berarti kalau pada umumnya disebutnya apa, galungan kuningan atau gimana? Fulagosan itu. Kalau setelah teman-teman dapat pengalaman di luar, bisa disebut juga hari raya Nyepi atau galungan kuningan atau gimana, atau hari Saraswati, karena ini kan hari rayanya secara tradisi berbeda. Tapi diibaratkan seperti galungan kuningan ini atau gimana? Ya bisa seperti galungan kuningan juga karena kan pada saat hari raya itu, misalnya ke hari raya Saraswati itu kan turunnya ilmu pengetahuan. Sedangkan hari raya Fulagosan itu juga di dalamnya itu kita belajar. Jadi pada saat hari raya itu menjadi momen terbaik di mana kita belajar tentang agama dari guru-guru kita, dari pemangku-pemangku di sana. Jadi setelah yang lepas permandi tadi itu, malamnya kita melaksanakan persembahyangan pertama, karena persembahyangannya akan berlangsung selama 5 hari setelah penyucian diri itu. Persembahyangan itu selesai sembahyang, kita duduk dengan guru-guru di sana, pemangkunya untuk siraman berdiskusi rohani. Tentang berdiskusi tentang agama. Gitu. Dan itu momen terbaiknya. Nah, ini kan cerita dari Bung Sitat nih. Mungkin dari segi daerah ada sebuah perbedaan atau memang sama? Kalau untuk persamaannya sih sama, cuman ada beberapa. Kalau di tempat saya yang sering saya lihat itu, setelah permandian tadi, kita ke pura bisa mengambil air sembahyang sendiri lagi. Terus misalkan kita pergi permandi itu, misalkan ada saudara kita nih yang mungkin dari jauh nih yang nggak sempat ikut permandi itu, bisa kita bawakan air. Kita simpan di rumah menunggu orangnya datang, bisa dia gunakan untuk mandi atau dipakai buat ngambil air sembahyang. Dari air itu? Iya, dari air itu. Sama sebenarnya kalau di pura-pura manapun pasti akan bawa airnya itu. Secara makna sama sih Bung ya? Iya. Karena kan di sini sebelum kita masuk pura kan tirta dulu kan, atau di depannya kita nyuci tangan dulu. Di sana juga begitu ada. Jadi di depan pura itu ya seperti wudhu lah kita gitu. Ya. Nyuci muka dulu. Ya. Nah setelah berapa tahun di Jakarta, apa yang didapatkan? Nah, Nona. Apa yang didapatkan, mungkin diajarkan tentang tadi kan cinta kasih. Kalau di kampung kan pasti nggak memahami atau belum mengetahui tentang cinta kasih, Trihita Karana, Trikaya Parisuda dan lain sebagainya, ajaran Hindu. Nah, walaupun kita mungkin Nona nggak harus menjelaskan cinta kasih, tapi ajaran-ajaran Hindu ini kan memperkuat secara pribadi Nona gitu kan. Apa yang bisa diceritakan tentang pengalaman pribadi yang dapat ilmu pengetahuan baru nih di Jakarta gitu? Oke, untuk pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat di sini atau setelah belajar tentang Hindu, karena pada sebelumnya itu sekolah di sana kan kita untuk SDM-nya itu kurang. Jadi kita tidak ada dapat tentang pembelajaran agama Hindu, itu tidak ada. Jadi pengalamannya itu setelah di sini baru dapat ilmu pengetahuan tentang agama Hindu. Ternyata Hindu itu seperti ini. Hindu itu tidak mengajarkan kita tentang kekerasan. Hindu itu mengajarkan kita tentang cinta kasih, saling mengasihi,
dan mengajarkan kita tentang Trikaya Parisuda, yaitu berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berkata yang baik. Jadi kalau di sana itu misalkan kita misalkan mau memasuki hari raya Fulagosan ini, setelah bermandi itu pasti kita menerapkan itu seperti yang diajarkan dalam Trikaya Parisuda. Jadi menjaga ucapan, tidak boleh berbicara yang kotor atau mengucapkan hal-hal yang menyakiti orang lain, tidak boleh berbuat hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain, seperti itu. Dan pastinya menjaga pikiran kita agar tetap bersih, tidak memikirkan hal-hal yang kotor, seperti itu. Nah, ini jika ada 10 seperti Nona, mungkin Ambon atau Pulau Buru pasti umat Hindunya akan secara SDM perlahan tentu saja akan memahami tentang ajaran Hindu atau konsep Hindu yang memang jarang diketahui, didengar di kampung gitu kan. Nah, kemudian Bung juga tadi menyampaikan tentang ajaran salah satunya sama ini kan tadi disampaikan di hari raya apa? Fulagosa. Di hari raya Fulagosa itu juga di situ bagaimana cara kita menjaga perkataan juga, berucap yang baik, berpikir yang baik. Mungkin secara bahasa burunya ada nggak konsep Trikaya Parisuda ini? Tadi yang disebutkan berbuat baik itu apa sih, rangkaian kegiatan dari mana ke mana? Untuk bahasa burunya ya yang Trikaya Parisuda secara garis besar sih diajarkan bahwa ya mungkin ada bahasanya dari khusus. Iya, sebenarnya ada. Cuman untuk Hindu di Pulau Buru itu sendiri kan ada hal-hal yang memang diketahui oleh orang umum dan hanya ada hal-hal yang bisa diketahui oleh pemangku atau pemimpin-pemimpin keagamaan. Karena terlalu sakralnya itu. Iya, itu. Nah, udah pernah terjadi terkait dengan penelitian atau apa sehingga orang ingin mengetahui tidak diperbolehkan atau gimana? Mungkin pernah ada pengalaman kita yang penelitian kemarin kan, saya kan penelitian di sana juga. Saya mengambil penelitian saya tentang Lastare, tapi saya nggak ambil dari sisi agamanya. Saya ambil dari sisi budayanya, dari sisi adatnya. Karena kalau dari sisi agamanya kita nggak dapat datanya, karena pemangku-pemangku di sana jarang, kalau misalnya momen yang seperti yang saya bilang tadi Fulagosan, bukan momen Fulagosan, itu nggak bisa diceritain sembarangan tentang, ya bisa dibilang rukun-rukun agamanya itu. Rukun agama. Iya, nggak bisa diceritain. Nah, apalagi kita kan sering diskusi nih, Bung. Nah, di situ Bung pernah cerita juga kalau untuk mendapatkan penjelasan yang sangat sakral atau spiritualnya bagus itu ketika lagi kumpul, tiba-tiba nanti datang itu gimana alurnya itu? Itu momennya itu yang pas hari raya Fulagosan itu. Jadi kita duduk dengan guru, belajar dari guru, ya tidak semua, karena kalau semua terlalu ramai juga tidak bisa. Jadi harus ada beberapa orang, itu pun tidak semua yang mau belajar itu mendapatkan apa yang diinginkan, tidak semua. Hanya beberapa saja yang misalnya begadang. Suasananya di ruangan itu seperti apa? Ya di ruangan ya kopi lah gitu kan. Terus ada guru yang memang kita menimba ilmu dari beliau. Bercerita lah. Ya ceritanya ya random aja ceritanya, tiba-tiba masuk ke rukun agamanya. Itu pun semua yang mau belajar itu tidak semua dapat, hanya beberapa orang saja yang memang bisa menyerapkan. Nanti dalam prosesnya itu dilihat wah siapa nih yang memang progresnya bagus untuk mendalami agama ini, nanti diangkatlah jadi pemimpin ini misalnya kayak pemangku gitu. Luar biasa ini kita diskusi. Udah berapa waktunya nih? Saya juga nggak hitung waktu. Nona kan di sana Manise itu apa? Nona Manise gitu kan. Nona Manise, kalau laki apa? Nyong. Itu sebutan Maluku. Apa nyong apa onyong? Nyong. Nyong Waimisi, nyong sitat gitu. Nyong itu sebutan untuk cowok. Itu Maluku. Ini ngomong-ngomong, ini kan pemuda gitu kan, pemuda, terus ada harapan pasti kedepannya itu seperti apa gitu kan, pasti juga tetap tidak terlepas dari tradisi yang terus dijaga, terus menyampaikan kepada rekan-rekan yang teman-teman yang ada di Jakarta gitu kan.
Nah, sebelum menyampaikan harapan atau pesan kepada masyarakat atau kepada umat Hindu, kita ingin tahu dulu teman-teman di sini itu ada berapa orang? Atau mungkin siapa? Ini apa ini? Perkiraan. Untuk mahasiswa yang dari Ambon, ya kurang lebih sih 20 lebih lah. 20 yang sedang dalam proses kuliah sekarang. Kalau kami yang lulus tahun ini juga ada beberapa, dan tahun angkatan saya juga ada. Tapi tidak hanya di Ambon sih ya, di Jakarta sih. Ada juga yang di Mataram, di Bali. Jadi mahasiswa dari Maluku itu secara umum itu terbagi kuliah di berbagai kota. Pesan untuk Bung Sitat, harapan kedepannya seperti apa, dan juga kepada umat kita mungkin yang tetap selalu menjaga tradisi, kebudayaan, kearifan lokal, khususnya Hindu. Jadi pesan dari saya mungkin ke teman-teman saya yang dari Maluku dulu, atau umat Hindu dari Maluku, untuk terus kita semangat dalam menjaga tradisi dan kebudayaan kita, tradisi kehinduan kita, karena tradisi itu menjadi identitas kita. Untuk umat Hindu secara umum, saya hanya mau bilang kalau kami yang dari daerah pedalaman, dari jauh, kami bisa ke kota untuk berproses dan tetap mempertahankan identitas kami sebagai Hindu. Jadi untuk umat Hindu, tetap kita menjaga tradisi kehinduan kita sebagai warisan leluhur kita, dan tetap semangat untuk menjadi Hindu sepanjang hidup kita, dan itu seperti luar biasa. Ini pesan dari Bung Sitat, kemudian pesan dari Nona, mungkin untuk kedepannya Nona atau rekan-rekan atau umat kita atau yang ingin yang menyaksikan ini pasti sangat terinspirasi dengan semangat dari rekan-rekan. Silakan. Oke, untuk pesan saya yang pertama tentunya buat teman-teman yang lagi merantau di Jakarta, khususnya buat pemuda-pemudi Hindu yang saat ini berada di Jakarta, menimba ilmu di Jakarta. Pesan saya, kemanapun kita melangkah, tetap menjaga tradisi kita, kearifan lokal kita sebagai Hindu Buru. Dimanapun kita berada, kita tetap menerapkan tradisi kita, dan jangan sampai tradisi itu akan memudar, dan tetap menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat. Apapun pengalaman yang kita dapat di sini pastinya akan kita kembangkan, dan kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah kita masing-masing. Terima kasih Bung Sitat. Ya, sama-sama bro. Nona Itawamise sudah berkesempatan hadir. Mungkin seandainya kami dari jauh-jauh mengundang dari Ambon itu bisa 10 hari. Mungkin baru sampai. Kalau berangkat dari Ambon baru ke berangkat Jakarta. dari Ambon. Tapi ini kebetulan kita bertemu di Jakarta. Ya. Nah, dengar-dengar juga Bung Sitat juga akan pulang ke dalam jangka waktu dekat ini. Seminggu ini. Ya, salam kami umat Hindu yang ada di Indonesia, terutama yang kalau secara pribadi saya dari Lampung, dari Pringsewu, mengucapkan salam kepada umat yang ada di sana, dan teman-teman mungkin ingin diskusi, ngobrol bersama, silahkan kita saling komunikasi seperti itu. Dan juga kalau Ita mau pulang, Ita belum pulang karena masih semester akhir ini ya. Semoga pendidikannya juga bisa berjalan lancar, lulus menjadi sarjana yang top lah, dan menjaga tradisi Hindu khususnya di Pulau Buru. Dan akhir kata kami tutup dengan para Masanti bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Para Masanti, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Salamnya apa kalau misalnya? Tabea. Oh, kalau terima kasih apa itu? Terima kasih ya pakai terima kasih Nona, terima kasih. Ya, sama-sama.